Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Animals Hope Shelter bersama Polsek Selorejo, Blitar, Jawa Timur menggerebek tempat yang diduga menjadi lokasi penjagalan anjing. Polisi mendapati 34 ekor anjing hidup yang disekap serta 6 ekor yang sudah disembeli. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi. Animals Hope Shelter bersama anggota Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggerebek sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi pemotongan anjing. Petugas mendapati 34 ekor anjing ditempatkan dalam kandang yang tidak layak. Sejumlah anjing juga ditemukan mati dalam kandang, serta 6 ekor anjing telah disembelih dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin daging. Atas temuan tersebut, Animals Hope Shelter pun melaporkan pemilik tempat pemotongan ke polisi. Dari keterangan sementara, anjing tersebut dibeli oleh pemilik usaha dari sejumlah warga. Kemudian pemilik akan melakukan pemotongan dan menjual daging anjing ke warung di wilayah Blitar. Hewan yang ada di Bogor, dia langsung ke sini, kemudian memberitahukan kepada petugas Polsek. Menurut net media sosial terjadi pemalakan atau penjagalan anjing yang ada di. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam golongan daging yang bisa dikonsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan atau kehutanan. Sementara itu, anjing lebih dikenal sebagai hewan peliharaan yang bersahabat dengan manusia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Untuk membahas kontroversi daging anjing yang dikonsumsi oleh manusia, saat ini kita sudah berbincang bersama pecinta binatang, Doni Herdaru Tona dari Animal Defenders Indonesia. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, Mas Doni. Baik. Mas Doni, terkait dengan kasus penjagalan dan juga ada banyak anjing yang disekap di daerah Blitar, Jawa Timur. Bagaimana tanggapan Mas Doni? Ya, terima kasih sebelumnya. Blitar ini hanya kasus yang mencuat dari sekian banyak aktivitas serupa yang terjadi marak di berbagai kota, bahkan sampai di daerah yang mengklaim dirinya bebas rabies, DKI Jakarta, masih membiarkan praktik penjualan daging anjing yang anjingnya masuk dari daerah endemik rabies, ya. Jadi kasus ini sebenarnya gambaran bagaimana sebenarnya ketidakhadiran negara dalam memberikan keamanan bagi masyarakatnya, ya. Karena ketika berbicara tentang jagal, maka ini menghadirkan daging yang berasal dari pasar gelap dan tidak mendapatkan restu dari perundangan untuk dijadikan konsumsi karena tidak ada pengawasan dan jaminan mutunya. Baik, sebenarnya saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur, tapi tidak spesifik mengatakan larangan mengkonsumsi daging anjing, hanya tidak mengategorikan anjing ini sebagai kategori hewan ternak. Apakah menurut Mas Doni sendiri pemerintah harus menyeragamkan aturan ini untuk seluruh Indonesia? Tentunya. Kejadian pro kontra tentang daging anjing ini adalah akibat dari ketidakhadiran negara dalam menegaskan bahwa apa yang boleh dan tidak boleh. Kenapa masyarakat masih ada merasa bahwa ini adalah lumrah dan sebagian ada yang melakukan perlawanan untuk mengentaskan pemusnahan menu daging anjing dari Indonesia? Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah jelas menyatakan bahwa pangan yang disediakan di pasar harus mendapatkan pengawasan dan diawasi mutunya oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah tidak hadir pada kasus daging anjing. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan, ya. Anjing bukan termasuk dari kategori sumber protein hewani yang disebutkan di Undang-Undang Pangan. Lalu ada surat edaran Kementan tentang himbauan bahwa anjing bukan sumber pangan, ya. Jadi pemerintah harus lebih tegas bahwa ini dilarang. Indonesia
mengaku bahwa negara yang berkembang dan madani, tapi kita sedang melakukan sesuatu yang keji dan diam saja. Baik, Mas Dani, ada beberapa wilayah yang masyarakatnya bahkan lumrah mengkonsumsi daging anjing dan menggantungkan mata pencahariannya dengan menjual daging anjing. Seperti di Manado, Sulawesi Utara, masyarakatnya mayoritas mengkonsumsi daging anjing. Tapi di Malang ada surat edaran yang melarang konsumsi daging anjing. Bagaimana tanggapan Anda mengingat banyak masyarakat yang kok tidak setuju pelarangan daging anjing juga? Betul, pendekatan kultural tentunya tetap dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum. Artinya apa? Hukum ini tidak mengenal batas wilayah. Mulai dari Sabang sampai Merauke, hukum adalah hukum, tetap bersama. Pada wilayah yang merasa lumrah dan mayoritas melakukan konsumsi daging anjing di sana, pendekatan-pendekatan persuasif terus dilakukan harusnya, serta dilakukan edukasi oleh pemerintah daerahnya, diikuti dengan penegakan sanksi yang bertahap ya. Berbeda dengan misalnya di daerah Jakarta. Daerah Jakarta kami dalam waktu dekat akan mengambil langkah hukum terkait masih adanya peredaran daging anjing di wilayah DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta akan menjadi proyek percontohan nih daerah lain. Kalau nanti pada nggak ikutin aturan hukum, mereka bisa kena dampaknya. Baik, Mas Doni. Yang kita sasar adalah pemegang kewenangannya nih, yaitu pemerintah daerah, pemerintah kotanya. Baik, Mas Doni, sebenarnya sejauh ini apakah pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan perdagangan daging anjing ini benar-benar berjalan di hukum? Tidak, ini sangat menyedihkan ya, bahwa masih ada kata-kata lumrah dan menjadi sesuatu yang umum itu menjadi eksepsi, menjadi pengecualian ya dari penjualan daging anjing. Padahal jelas-jelas jika kita runut supply ya dengan demand itu tidak seimbang. Dari mana bisa dapat supply terus-menerus anjing-anjing ini? Karena ada keterkaitan tindak pidana pencurian hewan peliharaan orang lain untuk dijadikan makanan, dan ini bukan sesuatu yang rahasia. Kita sudah tahu banyak ada pencurian anjing di Klaten, di Sragen, di Jakarta, di Jogja, di Serpong gitu ya. Ini anjing-anjing peliharaan diambil paksa dengan cara dijerat, diracun, dipukul untuk dijadikan makanan. Kemana hadirnya negara? Ketika kita melaporkan, nanti mereka cuma sekedar anjing liar atau anjing kampung tidak punya sertifikat, tidak bisa dilaporkan. Ini paradigma yang harus diubah. Jadi bersama-sama kita untuk melindungi masyarakat ya terkait daging anjing ini, karena tidak pernah ada pengawasan tentang mutunya. Kalau gitu kita awasi saja, tidak bisa karena tidak termasuk dalam undang-undang pangan. Begitu. Baik, selain memberikan pendekatan kultural kepada masyarakat dan juga pendekatan persuasif, saran Anda ke depannya terhadap pemerintah dalam menegakkan ini apa, Mas? Agar tidak banyak orang-orang yang dengan sengaja menjual belikan daging anjing. Iya. Jadi saya menghimbau pemerintah agar lebih tegas, tidak berdiri di wilayah abu-abu, tidak mengeluarkan surat himbauan. Kalau memang sudah ada perundangannya, keluarkan larangan. Kalau dibuat peraturan artinya ada yang boleh dan tidak boleh. Sedangkan ini adalah sesuatu yang ilegal. Jika ditelik dari beberapa perundangan, ini sudah melanggar. Lalu kenapa masih permisif? Ayolah, sudah saatnya kita meninggalkan yang abu-abu. Kita harus ada hitam dan putih. Siapa yang hitam, siapa yang putih. Ayo tegas pemerintahnya. Karena jika tidak tegas ini akan menjadi terus pro kontra di masyarakat dan nanti masyarakatnya yang menjadi korban. Ya. Jadi harus ada ketegasan hukum, boleh atau tidak boleh ya. Dan kami harapkan juga ada larangan karena anjing ini dikenal sebagai sahabat manusia. Jadi sebaiknya tidak digunakan untuk konsumsi masyarakat. Terima kasih. Jangan lupa ada kasus-kasus keracunan. Jangan lupa ada kasus-kasus keracunan setelah makan daging anjing ya. Karena anjingnya didapat dengan cara diracun. Baik, berarti juga belum bisa dipastikan sangat berbahaya faktor kesehatannya. Manusia, betul. Oke, berbahaya bagi kesehatan manusia. Terima kasih Mas Doni sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.